Kemarin masih menerangkan tentang apakah ilmu itu bisa mengangkat derajat tanpa amal. Apa nilai ilmu kalau memang tidak ada amal? Ada beberapa ayat yang sudah dibawa, di antaranya juga hadis ini. Ma taqulu fi hadzal hadis? Apa komentar kamu? Apa yang kamu ucapkan tentang hadis ini? Bunyal Islamu ala khamsin. Didirikan Islam itu atas 5 perkara, 5 rukun. Pertama, syahadati alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Bukan amal mendirikan salat. Kenapa amal? Islam didirikan juga dengan amal. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Wa itaiz zakah, bukan amal. Itaiz zakah, memberikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan, bukan amal. Kan amal juga puasa Ramadan. Wa hajjil bait, haji menuju ke Ka'bah, Makkahul Mukarramah, man istata', bagi orang yang mampu, ilaihi, untuk sampai ke Makkah sebila jalannya. Nah, saudara, hadis ini menerangkan bahwa nggak cukup dengan ilmu saja, harus ada praktek. Emangnya kalau orang sudah mengetahui ilmu sholat nggak sholat bener? Mengetahui ilmu tentang zakat tapi nggak mengeluarkan zakat bener? Mengetahui tentang cara-cara puasa tapi nggak puasa bener? Mengetahui tentang zakat haji tapi tidak haji padahal dia mampu, benar? Ya enggak dong. Coba duduknya yang supaya tertib, yang ada di luar bisa masuk dulu, nggak perlu Anda, bisa masuk aja dulu biar menghadiri majelis itu. Kalau berkumpul bersama-sama bisa berdampingan dengan orang yang soleh, itu mendapatkan satu kekhususan. Apalagi nanti ngomong-ngomong sendiri itu mengganggu ibadah yang lainnya. Lebih baik ada di rumah daripada hadir majelis tapi Anda ngomong sendiri, itu mengganggu yang lainnya, merugikan yang lainnya, pandangannya nggak bagus. Coba diperhatikan yang ada di teras sana. Tuh Anda lihat ada pemuda-pemuda itu kadang-kadang ngomong-ngomong sendiri itu. Dilihat itu. Nah, jadi begitulah, ilmu itu harus diteruskan dengan amal. Tidak benar kalau ilmu itu hanya menjadi bahan saja dan tidak akan bisa mengangkat derajat. Malah ilmu itu akan menjadi sebab dia turun derajat nantinya. Kan berbeda, orang yang ngerti dengan orang yang nggak ngerti berbeda, pahalanya berbeda, dosanya juga berbeda, saudara. Lebih besar dosanya, pahalanya juga demikian, lebih besar. Karena itu, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengerti, yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Jelas nggak sama, saudara. Nah, jelas tidak sama. Apakah iman itu? Iman itu dikatakan di sini qaulun bil lisan, ucapan yang harus diutarakan oleh lisan. Wa tasdiqun bil janan,
kepercayaan yang harus mantap ada di hati. Wa amalun bil arkan, dan terwujud berupa amal dengan seluruh anggota badan. Itu iman yang sempurna. Itu iman yang sempurna. Karena itu nggak cukup kalau orang mengaku dirinya orang beriman tapi tidak bisa membuktikan imannya. Harus dibuktikan dengan amal. Nggak cukup bukti zahir untuk membuktikan iman, tapi harus dengan kemantapan keyakinan dalam hati. Kenapa orang munafik itu hati nggak beriman, nggak percaya, tapi bisa berbuat? Sedekah bisa, ke masjid juga bisa, baca Quran juga bisa, tapi hati nggak percaya. Percaya dengan hati tapi nggak sholat, nggak baca Quran, nggak puasa Ramadan. Itu orang beriman. Orang beriman itu diucapkan dengan lisan, kemudian berkeyakinan mantap dalam hati, dan dipraktekkan dengan anggota badan. Itulah orang yang beriman. Banyak sekali dalil-dalil tentang amal. Wa dalilul a'mali aktsar min an yuhsha. Banyak sekali. Wa in kana al-'abdu yablughul jannah bi fadlillah wa karamih, walakin ba'da an yasta'idda bi ta'atihi wa ibadatihi. Sekalipun manusia itu bisa sampai, saudara, ke surga dengan kemurahan Allah dan rahmatnya Allah, tetapi hendaknya manusia itu berkewajiban untuk mempersiapkan diri dengan cara taat kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Dengarkan baik-baik. Orang masuk surga itu apakah karena ibadahnya? Enggak juga. Orang itu masuk surga apakah karena perbuatan taatnya? Enggak juga. Surga itu mahal, kenikmatan yang tidak tara di dalamnya. Mala ainan ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Lebih indah daripada yang dipandang oleh mata, lebih indah daripada yang didengar oleh telinga, bahkan lebih indah daripada yang terlintas dalam pikiran manusia. Inti mau menghayal apapun, surga lebih indah daripada itu. Gak bisa dibayangkan. Kemudian kamu menghargai sholat kamu, nilainya berapa? Kira-kira ada nggak yang siap membayar per rakaat 1.000 rupiah, sehingga setiap hari kamu akan dibayar 17.000, 10 hari 170, 1 bulan? Siapa yang akan bayar? Puasanya kamu siapa yang akan siap bayar? Kalau sudah itu adalah dinilai demikian di hadapan makhluk, apalagi di hadapan Allah, artinya bukan amal ibadah kamu yang bisa memasukkan kamu ke surga, tapi rahmat Allah, kemurahan Allah. Ibadah sekelas kamu aja, ibadah sekelas kamu itu kamu masuk surga yang nilainya seperti begitu. Kenikmatan yang luar biasa dan abadi, tidak ada batasnya. Kira-kira kalau dibandingkan dengan ibadahnya malaikat, seberapa ibadahnya kita? Loh, malaikat itu diciptakan sebelum Nabi Adam. Ada diciptakan oleh Allah dalam keadaan ruku, sampai hari kiamat ruku, nggak berdiri, nggak mengangkat kepalanya. Ada yang diciptakan oleh Allah SWT sujud mulai diciptakan sampai hari kiamat sujud. Ada yang bertasbih nggak berhenti sampai hari kiamat. Kira-kira apa nilainya ibadahnya kita dibandingkan ibadahnya para malaikat Allah? Itu malaikat nanti ketika hari kiamat mereka serentak menyatakan, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik
wala arafnaka haqqa ma'rifatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah dengan sebenarnya, kami belum mengenalmu dengan sebenarnya, masih merasa kurang ibadahnya. Kalau dibandingkan dengan ibadahnya para nabi, apa ibadahnya kita? Tuh Nabi Muhammad sholat kakinya sampai bengkak, selalu berzikir kepada Allah, tapi masih merasa kurang. Subhanaka la uhsi thanan 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku nggak bisa menghitung pujianku kepadamu, Engkau yang paling layak memuji untuk dirimu sendiri. Begitu. Ini yang ibadahnya satu cangkir nih, kadang-kadang merasa wajib masuk surga. Siapa yang menjamin kamu? Kalau begitu, ya masuk surga bukan karena nilai ibadah kamu, tapi masuk surga ada karena rahmat Allah, karena fadlullah, karena kemurahan Allah. Terus untuk apa kami ibadah? Ibadah itu mempersiapkan diri untuk dapat rahmat. Taat kepada Allah itu untuk menghadang rahmat. Kalau ada orang yang siap memberikan kamu susu, apa tugasnya kamu? Mempersiapkan wadahnya untuk menerima susu tadi itu. Kalau Anda tidak mempersiapkan wadah, ya akhirnya nggak dapat susu. Ada orang yang mau membagi kopi nih di sini. Kamu harus mempersiapkan, buka wadahnya, buka cangkirnya, baru dituangin, ada di situ. Rahmat Allah juga begitu. Allah turunkan rahmat Allah, disitulah kamu harus mempersiapkan diri. Dengan apa? Taat. Dengan apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih misal rahmat Allah turun di ini masjid, tapi kamu ada di luar masjid, kamu gak mempersiapkan diri. Kamu hadir majelis ini, kamu sholat berjamaah maghrib, kamu duduk iktikaf, kamu baca yasin, berharap rahmat Allah. Anda mempersiapkan diri untuk dapat rahmat Allah, maka ketika Allah mengucurkan rahmatnya, menurunkan rahmatnya, kamu akan dapat. Bagian daripada usaha ibadah dan perbuatan taat itu bagian daripada usaha untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga dengan rahmat Allah selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Begitu seharusnya. Karena Allah menyatakan apa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, ihsan. Saudara, bukan asal sholat, tapi yuhsinu fi sholati. Dia menjadikan sholatnya itu baik, berkualitas, bukan asal puasa. Yuhsinu fi shaumi, menjadikan puasanya berkualitas, bukan asal zikir, tapi zikirnya berkualitas, bukan asal hadir pengajian, tapi berkualitas. Berkualitas ini namanya muhsin. Sholat tapi dalam keadaan hampa, lupa. Dia sholat tapi tidak muhsin fi sholati. Dia tidak melakukan hal yang terbaik dalam sholatnya. Puasa tapi menghibah orang, melihat yang haram atau melihat dengan syahwat, berarti dia puasa hanya sekedar makan, menahan lapar dan minum, tapi tidak yuhsinu fi shaumi, tidak melakukan yang terbaik untuk puasanya. Begitu juga zakat, haji dan lainnya. Rahmat Allah ini bukan hanya untuk orang yang taat saja atau ibadah, tapi
orang yang memaksimalkan kualitas ibadahnya dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Masya Allah. Walau kila, kalau ada yang bertanya nih, kadang-kadang orang bertanya ini membuat orang itu semakin ragu atau tertipu, saudara. Awas, hati-hati, jangan dianggap setiap ada permasalahan ilmiah itu akan menambahi ilmu kamu. Kadang-kadang menambahi kebodohan. Jangan dianggap kalau ada orang melontarkan satu permasalahan itu berarti akan menambahi pengetahuan kamu. Kadang-kadang tidak, menambahi keraguan, bukan keyakinan. Nih, misal nih, ada yang tanya, ya bluhu aitun bin mujadil iman. Loh, orang itu bisa masuk surga dengan iman juga bisa kok. Kenapa? Orang kalau meyakini la ilaha illallah masuk surga. Yang enggak diampuni oleh Allah itu adalah syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni selain syirik bagi yang Allah kehendaki. Saudara, dua hal yang harus kita pahami di sini. Pertama, mata ya belum, kalau dia banyak dosa, nggak beramal soleh, kapan sampainya? Apakah sama sampainya ke surga orang yang banyak amalnya dengan orang yang tidak beramal? Kapan sampainya? Saudara, kalau ada orang masuk surga terlebih dahulu, yang nggak masuk surga ini satu di antara dua. Dia lagi dihisab, ada di padang mahsyar yang panas terik mataharinya yang luar biasa, atau dia sudah di jahanam dibakar, ada di sana. Jadi masuk ke surga itu ada proses. Masuk ke surga itu bukan seperti masuk ke pasar atau ke alun-alun. Ada proses. Sehingga dikatakan aqobah kaud, ibarat jalan yang menjulang tinggi, tebing yang sangat tinggi yang harus dilalui. Pertama, rintangan yang harus dilalui adalah agabatul iman, rintangan iman. Iman harus lolos dulu kalau kepingin masuk surga. Di mana? Di akhir umur kematian. Hal yaslam minas salbi, apakah dia selamat bahwa imannya itu tidak dicabut oleh Allah? Jangan-jangan di akhir umur dicabut oleh Allah imannya, mati sul khotimah, masuk neraka selama-lamanya. Masuk surga itu harus syaratnya husnul khotimah. Kalau nggak husnul khotimah nggak mungkin. Kalau memang sudah husnul khotimah, baru yakunu janninyan, baru dikatakan dia layak masuk surga. Oh, kan bisa Allah matikan orang husnul khotimah walaupun dia tidak beramal, ya, tapi masuk surga muflisan, tidak membawa modal. Kira-kira masuk surga nggak punya istana, nggak punya rumah ada di sana. Masa nggak dibedakan orang yang main kartu dengan orang yang ahli sholat di masjid, sama-sama husnul khotimahnya? Masa nggak dibedakan orang yang main gitar nyanyi dengan orang yang ahli baca Quran? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Ya nggak sama dong, hasanah perbuatan baik dengan sayyi'at perbuatan jelek. Otak yang mana bisa menerima? Kalaupun masuk surga tanpa amal, tentunya berbeda tingkatannya. Saudara, ada orang yang disebut punya rumah
tapi tingkatannya kan berbeda. Ada yang kelas megah rumahnya, ada yang ya rumah sangat sederhana, RSS, sangat sederhana, kamarnya 2, 3 kali 3, kamar mandinya 1, luasnya cuma demikian. Di surga juga ada tingkatannya, saudara. Ada tingkatannya di surga itu. Surga terendah ada, surga tertinggi ada. Kelasnya kalau tertinggi ya bersama para nabi, bersama para aulia, bersama syuhada. Mereka dikatakan oleh Allah alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Nggak sama. Na'udzubillah kalau matinya sul khatimah. La ilaha illallah. Perhatikan baik-baik, saudara. Hatta idza balagat taraqiya wa qila man raq wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq fala saddaqa wala shalla, dan seterusnya dan seterusnya. Ketika ruh dicabut dan sampai ada di kerongkongan, ini tangan udah nggak berdaya, nggak bisa bergerak, kaki udah nggak bisa bergerak, nafas sudah berat, baru di situ dhanna annahul firaq, di situ dia yakin ntar lagi dia akan mati, paham dia ntar lagi akan dia mati. Wal tafatis saqu bisa, kaki ini udah kejang, betis dengan betis udah bergesekan. Ila rabbika yaumadil masaq, di hari itu kamu digiring ruhnya kamu untuk bertemu dengan Allah. Tapi ternyata fala saddaqa wala shalla, lah dia percaya sama Allah, dia tidak sholat, dia banyak maksiat di atas dunia, jangan-jangan imannya sudah dicabut oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Main-main, saudara. Nggak ada yang menjamin kita ini husnul khotimah. Berusahalah untuk mendapati rahmat Allah dengan lewat memperbanyak ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaupun husnul khotimah, maka perbuatan baik kita itu manfaat untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha sebelum menciptakan segala sesuatu, maha mulia, maha semuanya, saudara. Presiden itu kan mulianya karena jabatan kepresidenannya. Ketika sudah lengser, nggak jadi presiden lagi. Biasa lagi. Jenderal juga begitu, saudara. Apalagi sampai dipecat, dilengserkan misalnya. Apa ada sambung jenderal dilengserkan jadi penjahat. Asalnya semuanya hormat siapa, ternyata diborgol masuk penjara. Pertanyaannya, apakah Allah pernah begitu? Siapa yang bisa melengserkan Tuhan? Turun jabatannya? Nggak ada. Ini semua manusia, nggak ada yang ibadah sama Allah, tetap Allah maha mulia. Kita turun jadi doa, nggak habis. Nggak bisa. Allah nggak pernah butuh dengan ibadah kita. Ibadah kita itu manfaat untuk diri kita. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha. Siapa orang yang beramal soleh untuk dirinya sendiri. Siapa yang berbuat kejelekan, madaratnya untuk dirinya sendiri.
Imam Hasan al-Basri beliau berkata begini, yaqulullah ta'ala li ibadihi yaumil qiyamah, Allah akan berkata kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat, udkhulul jannah bi rahmati, semua masuk surga. Yang masuk surga adalah karena rahmatku, bukan karena ibadahnya. Terus nilainya ibadah. Kalau sudah masuk surga karena rahmat Allah, sudah masuk surga baru dibagi. Waqtasimuha biqadri amalikum, bagi derajat surga itu sesuai dengan amalnya. Paham ya? Derajat di surga itu menurut amal. Masuk surganya karena rahmat Allah. Begitu loh. Jangan nanti kalau sudah beramal pasti masuk surga, nggak ada. Pernah diceritakan Bani Israel, di Bani Israel itu umurnya panjang-panjang dulu, itu umat dahulu ya, ibadah kepada Allah 500 tahun. Nggak tahu ibadahnya 500 tahun siang dan malam. Ucapan yang harus diucapkan. Maka ketika di hari kiamat Allah mengatakan masuklah surga dengan rahmatku. Loh, kok seperti yang lainnya ya? Masuk dengan rahmat Allah, padahal aku sudah ibadah 500 tahun. Ya Allah, masukkan surga aku dengan amalku dong. 500 tahun. Kok seperti yang lainnya masuk surga dengan rahmat Allah? Maka Allah menyatakan, tarik kembali dia. Ukur nilai ibadahnya 500 tahun dengan kenikmatan mata yang aku berikan kepada dia, apakah sebanding? Saudara, saya mau tanya, mudah-mudahan selamat semuanya. Kalau satu gondang legi ini buta malam ini, siapa yang bisa buka toko besok? Siapa yang ada transaksi jual beli? Siapa yang bisa nyetir mobilnya? Mobilnya nggak berguna, sepeda motornya nggak bisa dinaiki. Dia nggak paham dirinya di mana, arah kiblat, barat, timur, utara, selatan, dia nggak ngerti. Dia nggak kenal lagi yang di hadapan mukanya, di belakang punggungnya. Dia nggak paham lagi mana istrinya, mana anaknya. Nggak ada kehidupan, saudara. Masjid ini nggak ada yang adzan, nggak ada yang sholat berjamaah. Kenapa? Buta semuanya, satu gondang legi. Inti bisa tahu jalan, inti bisa transaksi, inti bisa baca, inti bisa membedakan warna, inti bisa mengetahui yang di muka kamu, inti bisa mengenal orang di sekitar kamu. Ini kan karena kamu bisa melihat. Kenikmatan mata dengan ibadah 500 tahun, maka jatuh nilai 500 tahun ibadah, saudara. Kata Allah, dengan satu nikmatku, ibadahmu tidak sebanding. Karena itu sekarang masuklah neraka kamu. Baru dia, ya Allah, kalau begitu aku berharap masuk ke surga dengan rahmatku. Allah ampuni dosa dia, dan akhirnya masuk rahmat. Dia mengakui bahwa yang layak bisa masukkan surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong dengan amal ya. Jangan bangun musola kecil kemudian merasa ahlul jannah, bangun masjid urunan merasa ahlul jannah, ngadakan majlis cuma 1 jam merasa ahlul jannah. Jangan sombong dengan amal. Amalnya kamu tidak bisa memasukkan kamu ke surga, hanya rahmat Allah. Kamu beramal karena berharap rahmat Allah, bukan menentukan kamu min ahlul jannah. Begitu, saudara. Wallahu a'lam bishawab.